Kevin Dix diragukan, Hilgers tampil. Kalah lawan Arab, SCY out. Terungkap kapan oleh Romani bisa main. Neymar ke Santos, berita hoax. Juventus rekrut Harry Maguire. Hai football lovers, selamat hari Senin ya. Mimin ingetin lagi nih, kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu agar tak ketinggalan berita terbaru dan terupdate dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari lanjutan hasil laga UEFA Nations League A Grup 2, di luar dugaan, Israel meraih kemenangan perdana di grup ini setelah mengandaskan tamunya Belgia 1-0. Gol Israel dicetak oleh Yarden Shua di menit 86. Meski menang, Israel tetap terdegradasi ke UEFA Nations League B musim depan karena finish di dasar klasemen grup ini dengan 4 poin. Sementara Belgia yang finish di peringkat 3 harus menjalani laga playoff degradasi. Dari grup yang sama, Prancis sukses menjadi juara grup 2 UEFA Nations League A dengan raihan 13 poin setelah mengandaskan tuan rumah Italia 3-1. Gol dari Les Blues masing-masing dicetak lewat brace dari Adrien Rabiot dan 1 gol bunuh diri dari kiper Italia Vicario. Sementara itu dari hasil laga UEFA Nations League B Grup 3, hasil sempurna diraih Norwegia setelah melibas Kazakhstan 5 gol tanpa balas. Hat-trick dari Erling Haaland serta 1 gol dari Alexander Sørloth dan Antonio Nusa membuat Norwegia akhirnya promosi ke UEFA Nations League A musim depan. Karena mampu finish sebagai juara grup dengan raihan 13 poin. Kemenangan dengan skor 5-0 juga diraih oleh timnas Inggris saat menjamu Republik Irlandia di grup 2 UEFA Nations League B. 4 gol dari The Three Lions merupakan gol debut dari Jarrod Bowen, Conor Gallagher, Anthony Gordon, serta Harwood Bellis. Sementara 1 gol lainnya dicetak oleh Harry Kane lewat titik putih. Raihan 3 poin ini membuat Inggris promosi ke UEFA Nations League A musim depan karena finish juara grup dengan 15 poin. Dari kabar sepak bola Inggris, pelatih MU Ruben Amorim dilaporkan oleh Tribal Football telah menerima izin kerjanya di Inggris dan siap memulai latihan perdananya di Carrington Senin 18 November. Amorim akan ditemani oleh semua stafnya kecuali Adelio Candidio yang masih menunggu visanya. Asisten pelatih Amorim Carlos Fernandes akan berada di Carrington bersama dengan pelatih lainnya Emmanuel Ferro dan pelatih kiper Jorge Vital. Masih soal MU, menurut laporan dari Daily Mail, Red Devils tengah serius membidik anak emas Amorim di Sporting CP musim ini, Giovanni Quenda. Pemain berusia 17 tahun yang disulap Amorim menjadi wingback handal ini akan dibidik manajemen MU pada musim panas mendatang sesuai permintaan Amorim. Secara klausul pelepasan, Quenda yang baru memperpanjang kontraknya hingga 2027 di Sporting bernilai sekitar 84 juta pounds. Sementara itu dari kabar lainnya, mantan pelatih Chelsea, Frank Lampard, dilaporkan Football London sedang mengadakan pembicaraan dengan manajemen Coventry City untuk segera menjadi pelatih. Lampard akan bersaing dengan Van Nistelrooy, yang sebelumnya juga santer disebut calon kuat pelatih baru Coventry menggantikan Mark Robins. Pemilik Coventry, Doug King, sudah membenarkan bahwa pihaknya telah mewawancarai langsung beberapa pelatih dengan nama hebat, termasuk Van Nistelrooy dan kini yang terbaru Frank Lampard. Dari Inggris pindah ke kabar dari Italia, dilansir dari Tuttosport, Inter Milan dilaporkan akan memboyong Federico Chiesa pulang kampung ke Italia dari Liverpool. The Reds sendiri sudah bersiap untuk melepas sang pemain di bulan Januari mendatang. Nerazzurri melalui CEO-nya, Beppe Marotta, dilaporkan sudah bekerja menghubungi agen Chiesa untuk bersedia hijrah ke Giuseppe Meazza dengan status pinjaman hingga akhir musim nanti. Beralih ke kabar lainnya dari Belanda. Dilansir dari laman English.ajax, Ajax Amsterdam telah resmi memutuskan untuk mengganti logo klub mereka mulai musim 2025-26. Logo klub berjuluk The Golden Zone ini akan berubah ke logo klasik yang dipakai pada medio tahun 1928 hingga 1991. CEO Ajax, Menno Gillen, menjelaskan bahwa kembalinya logo klasik tersebut karena alasan perayaan ulang tahun Ajax yang ke-125 pada tanggal 18 Maret 2025 mendatang. Momen tersebut dinilai pas untuk mengganti logo klub yang telah diminta oleh sebagian besar fans selama bertahun-tahun.
Dari Belanda pindah ke Prancis, Lyon dilaporkan oleh Get Football News French akan segera melakukan cuci gudang alias menjual beberapa pemainnya karena sedang terancam degradasi. DNCG atau pengawas keuangan sepak bola Prancis sudah mengatakan bahwa salah satu jalan untuk mempertahankan status mereka di Ligue 1 adalah menjual beberapa pemainnya pada transfer musim dingin ini. Pemain seperti Alexander Lacazette, Anthony Lopez, Nemanja Matic, Corentin Tolisso, serta Nicolas Tagliafico adalah beberapa pemain yang sudah masuk daftar jual Lyon. Tak hanya 6 pemain tersebut, pemain muda 19 tahun asal Belgia, Malik Fofana, juga telah menjadi prospek menarik beberapa klub. Lanjut ke kabar berikutnya soal Neymar yang tiba-tiba dilaporkan sudah mencapai kesepakatan untuk kembali ke klub lamanya Santos. Namun setelah dicek kebenarannya, menurut agen Neymar, Vini Zahavi, ternyata berita itu tidak benar. Lewat tweet dari Fabrizio Romano, Zahavi mengatakan tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung soal Neymar meninggalkan Al Hilal. Dia masih terikat kontrak dan sangat bahagia di sana. Ayah Neymar dan saya adalah orang yang dapat berbicara tentang masa depan Neymar. Saya juga bingung dari mana datangnya rumor Neymar kembali ke Santos. Dari Neymar beralih ke kabar dari CR7. Dilansir dari Sport People, saluran YouTube CR7, You Are Cristiano, dilaporkan akan segera menggemparkan jagat internet tahun ini dengan mengundang bintang tamu fenomenal. Bintang tamu tersebut telah bocor ke publik lewat foto yang tersebar di media sosial. Kemungkinan tamu CR7 adalah MrBeast, YouTuber dengan jumlah subscriber terbanyak di dunia. Video channel You Are Cristiano dengan bintang tamu MrBeast dinilai akan membuat jumlah viewers meledak. Beralih ke kabar lainnya dari benua Afrika, kabar buruk melanda timnas Ghana di kualifikasi Piala Afrika 2025. Dilansir dari Eurosport, Ghana yang butuh kemenangan akhirnya gagal lolos ke Piala Afrika 2025 karena hanya meraih hasil imbang 1-1 saat melawan Angola pada Minggu 17 November. Dengan hasil ini, anak asuhan Otto Addo gagal lolos ke Piala Afrika untuk pertama kalinya sejak tahun 2004 silam. Tim berjuluk The Black Stars ini juga belum bisa memenangkan satu laga pun di grup F kualifikasi Piala Afrika 2025. Lanjut beralih ke kabar dari sepak bola nasional, dilansir dari Suara. Kabar menggembirakan datang dari Miss Hilgers yang dilaporkan telah menjalani latihan H-2 jelang laga melawan Arab Saudi, Minggu 17 November. Momen latihannya dengan FC20 diunggah lewat akun Instagram pribadinya. Hilgers sudah terlihat bugar dan sumringah dalam latihan tersebut. Dengan sudah berlatihnya Hilgers, publik tanah air pun banyak berdoa dan berharap bahwa sang pemain bisa menggantikan Kevin Dix yang diragukan bisa tampil melawan Arab Saudi karena cedera. Masih dari kabar jelang laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi, dilansir dari CNN Indonesia, ada hal menarik yang dilakukan timnas Indonesia dalam sesi latihan kiper, Minggu 17 November. 3 kiper Indonesia, Martin Pas, Nadio Argawinata, dan Adi Satrio, banyak mendapat latihan passing. Padahal dalam sesi latihan terbuka sebelumnya, materi yang diberikan biasanya hanya sebatas ketangkasan menangkap bola. Bisa jadi, materi latihan passing ini diperbanyak akibat kesalahan passing Martin Pas saat melawan Jepang. Dalam latihan tersebut, 3 kiper Indonesia itu diarahkan melakukan umpan-umpan yang presisi, baik bola gawang atau bola jalan. Sementara itu, dari kabar selanjutnya, setelah bertemu dengan Erick Thohir, Oleh Romani dilaporkan akan segera menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dilansir dari CNN Indonesia, Ketum PSSI Erick Thohir juga telah menyebut bahwa Oleh Romani telah dipersiapkan membela timnas Indonesia saat melawan Bahrain dan Australia pada Maret 2025. Oleh saya lihat orangnya sangat serius, skillnya sangat tinggi. Bahkan kecintaan dia sama Indonesia kalian bisa lihat. Kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat timnas mulai bulan Maret, kata Erick Thohir. Kabar berikutnya datang dari nasib pelatih timnas Indonesia Sintayong yang akan ditentukan pasca laga melawan Arab Saudi. Menurut Ketum PSSI Erick Thohir pada 17 November lalu di Stadion Madia, ia mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi secara besar-besaran pasca laga tersebut. Semua aspek dari pemain, pelatih, staf, semuanya akan dievaluasi secara serius. Terkait nasib STY bisa jadi akan ada di ujung tanduk apabila hasilnya berujung kekalahan melawan Arab Saudi. Tekanan kini ada pada STY. Tagar STY out kini juga sudah menggema di media sosial. Dua klub London, Chelsea dan Spurs dilaporkan sedang mengejar satu nama bek yang sama. Dia adalah bek Bournemouth Ilya Zabarny. Bek asal Ukraina itu memang sedang dalam performa baik bersama The Cherries. Dilansir Sporting News, kedua klub sudah mengirimkan pemandu bakat untuk menganalisis performa sang pemain. Meski Zabarny baru menandatangani kontrak berdurasi hingga 2029, kabarnya uang sekitar 50 juta pound sudah cukup untuk memboyongnya dari Bournemouth.
Dari London, kita bergeser ke Manchester untuk membahas salah satu bek Manchester United, Victor Lindelof. Bek berusia 30 tahun itu berangkat bersama tim nasional Swedia yang akan berhadapan dengan Slovenia. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Lindelof menjadi starter di pertandingan tersebut. Namun, dirinya hanya tampil selama 26 menit saja, lalu digantikan oleh Carl Starfelt karena cedera. Namun, belum ada kabar lebih lanjut separah apa cedera yang dialami Lindelof. Masih dari Manchester United, legenda klub Nemanja Vidic memberikan tips dan saran kepada pelatih baru Ruben Amorim. Menurut Goal, Vidic mengatakan bahwa sukses di klub sebelumnya saja tidak cukup untuk meraih kesuksesan di Manchester United. Menurutnya, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan lebih oleh Amorim. Namun, Vidic paling menekankan di aspek transfer pemain. Dia ingin melihat Amorim mengerjakannya dengan cermat agar terbentuk tim yang solid dan siap bersaing di jalur juara. Sementara itu, mantan pemain Manchester United Scott McTominay mengungkapkan perasaannya usai dibuang dan tampil konsisten bersama Napoli. Melansir Foot Italia, McTominay sedikit menyinggung kepindahannya dari Manchester ke Napoli. Meski harus meninggalkan klub yang sudah ia bela selama 22 tahun, McTominay tetap merasa puas dengan keputusannya. Itu adalah keputusan besar bagi saya, keluarga, dan teman-teman saya. Pada saat-saat seperti itu dalam hidup Anda hanya perlu berkata, apakah saya ingin melakukannya? Tentu saja, dan melakukannya. Tidak ada jalan kembali, tutur McTominay. Ia happy di Italia, dirinya tak menyesali keputusannya untuk hengkang dari United. Ngomong-ngomong soal Napoli, salah satu striker mereka yakni Romelu Lukaku dikabarkan akan kembali ke pusat latihan klub lebih cepat dari perkiraan. Dilansir Football Italia, Lukaku sebelumnya telah dipanggil oleh Domenico Tedesco untuk memperkuat timnas Belgia. Namun akan segera kembali meski Belgia masih punya satu pertandingan lagi. Ternyata ini adalah kesepakatan antara Lukaku dan Tedesco. Lukaku mencapai kesepakatan dengan Tedesco untuk memainkan satu pertandingan saja. Itu karena Lukaku masih ingin fokus pada Napoli yang sedang berusaha meraih gelar Serie A musim ini. Sementara itu, Juventus dikabarkan cukup berminat pada bek Manchester United, Harry Maguire. Juventus saat ini memang sedang mencari bek baru untuk menggantikan Klaas-Jan Brehmer yang mengalami cedera ACL. Menurut Corriere dello Sport, Maguire adalah salah satu opsi yang menarik. Kontrak Maguire akan habis bersama United dan sang pemain kabarnya tak masuk dalam rencana permainan Ruben Amorim. Mampir sebentar di Spanyol. Ada Gerard Pique yang menanggapi kemungkinan dirinya untuk kembali ke dunia sepak bola sebagai pelatih. Dilansir Football Espanya, ketika Pique ditanya apakah dirinya akan kembali ke Barcelona untuk menjadi pelatih suatu saat nanti, Pique menjawab tegas tidak. Menurutnya, 20 tahun di dunia sepak bola membuatnya jenuh. Untuk menjadi seorang pelatih, saya tidak tertarik. Mungkin saya akan kembali ke sepak bola dengan melakukan sesuatu yang berbeda. Indonesia kemungkinan akan mempunyai teman di Piala AFF setelah Malaysia dikabarkan mengirim lapis kedua ke turnamen se-ASEAN itu. Hal itu karena salah satu penyumbang terbesar timnas Malaysia yakni Johor Darul Takzim dikabarkan telah menarik kembali para pemainnya. JDT telah minta 3 pemainnya, Arif Aiman, Matthew Davies, dan Feroz Baharudin untuk dipulangkan dengan alasan jadwal yang berdekatan dengan agenda pertandingan Harimau Selatan di Liga Champions Elite melawan Shandong Taisan. Dengan begini, kemungkinan timnas Malaysia tidak akan diperkuat banyak pemain JDT di Piala AFF nanti. Usai dikalahkan Jepang, Sintayong memberikan tanggapan sekaligus curcol soal kondisinya di timnas Indonesia. Menurut Bola Sport, Sintayong mengungkapkan dirinya mulai merasakan tekanan setelah timnas Indonesia kalah dari Jepang. Tentu saja saat ini ada tekanan bagi saya dan itu wajar karena saya pelatih kepala di sini, ujarnya. Namun, ex-pelatih timnas Korea Selatan itu bertekad untuk melawan tekanan yang dirasakannya itu dengan cara lebih berjuang dan melebur dengan para pemain. Sementara itu, kondisi Kevin Dix jelang pertandingan melawan Arab Saudi cukup dikhawatirkan. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengatakan bahwa cedera Kevin tidak parah. Alhamdulillah hasil MRI menunjukkan Kevin Dix tidak mengalami cedera serius, beber Sumarji kepada TV One News. Meski demikian, soal kesiapan Kevin untuk laga selanjutnya, Sumarji belum bisa memberikan kepastian. Butuh beberapa pemeriksaan lagi untuk memastikan apakah Kak Kev bisa main lawan Arab atau tidak.